dan menjadi pusat rujukan pelayanan kesehatan di Kota Pekalongan dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kembali lagi dengan Benda Podcast Sapore. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Dr. Ikinan. Pada kesempatan kali ini kita telah bergabung bersama Dr. Bair, spesialis bedah saraf. Selamat pagi, Dokter. Nah, pada kesempatan kali ini nih kita podcastnya temanya adalah kenali stroke dengan DSA. Jadi nanti kita akan berbincang-bincang ya dokter mengenai stroke dan DSA. Seperti yang kita tahu nih dok, beberapa tahun belakangan ada fenomena yang cukup menarik, yaitu terapi brainwash atau cuci otak ya, yang terapi ini diklaim bisa menyembuhkan stroke. Nah, nanti kita pengen membahas lebih dalam mengenai stroke dan DSA ini. Dan brainwash ini kan salah satu topik yang cukup hangat ya, baik di kalangan masyarakat awam maupun karena dianggap belum dapat dibuktikan secara ilmiah. Ya, nanti kita akan membahas juga ke sana. Nah, sebelumnya dokter bisa mungkin terima kasih sekali sudah bisa bergabung bersama kami. Dokter, sehari-hari apa aja nih kegiatannya nih? Baik, benar. Saya seorang dokter saraf. Hari kegiatannya itu ada di rumah sakit, pelayanan di ruang perawatan, kemudian pelayanan di klinik, kemudian juga pelayanan di operasi, baik itu operasi perencana maupun intervensi. Terima kasih dok. Ini pembahasannya nanti kita santai aja, tapi kita akan mengulik lebih dalam supaya sobat saya di rumah bisa lebih mengetahui nih mengenai stroke dan DSA. Nah, nanti kita akan menerima pertanyaan juga dokter dari sobat saya di rumah. Jika sobat saya di rumah ada yang ingin bertanya kepada dokter Baik langsung, bisa langsung saja komen di kolom komentar YouTube kami. Nanti kita akan membahas satu-satu pertanyaan. Dokter, untuk memulai perbincangan pada pagi ini, kita mulai dulu ya dokter dari pengenalan stroke dulu ya dok. Sebenarnya stroke itu apa sih dok? Bisa dijelaskan? Baik. Jadi stroke itu secara garis besar sebenarnya adalah kelainan yang terjadi pada pembuluh darah otak. Dan kelainan itu bisa sifatnya terbagi menjadi dua. Secara garis besar dibagi menjadi dua. Yang satu yang namanya stroke karena pecahnya pembuluh darah otak yang tersebut dengan stroke perdarahan. Kemudian yang satu lagi stroke yang terjadi karena tersumbatnya pembuluh darah otak atau karena bahasa awamnya kita sebut stroke dengan penyumbatan. Jadi ada perdarahan Ya, dan penyumbatan. Nah, kalau untuk gejalanya sendiri, apakah keduanya ini gejalanya sama atau ada perbedaannya ya dok ya? Ya, sebenarnya kalau diperhatikan sebenarnya ada perbedaan yang mendasar sebenarnya antara stroke perdarahan dengan stroke karena sumbatan tersebut. Tapi secara umum nanti gejala akhirnya bisa menimbulkan gejala yang hampir sama. Tapi biasanya konsepnya yang berbeda. Ada kasus-kasus sumbatan dan kasus-kasus pecahnya pembuluh darah otak. Jadi berarti waktunya ya yang Betul, membedakan betul. ya dok Ya, ya. ya. Kalau misal kita kan biasanya di masyarakat awam sering tuh mendengar, oh itu tangannya lemas, pelo dan lain-lain. Nah, rangkaian gejala ini sebenarnya apa sih dok yang menentukan satu orang dengan yang lainnya? Ya. Jadi kalau terjadi stroke pada seorang pasien, apakah itu stroke perdarahan atau stroke sumbatan, yang tadi saya sebutkan sebelumnya bahwa konsepnya itu biasanya berbeda. Sering sekali orang-orang dengan stroke perdarahan itu terjadi justru dalam keadaan beraktivitas. Nah, sedangkan untuk stroke sumbatan itu sendiri sering sekali terjadi dalam keadaan istirahat. Nah, kemudian gejalanya sendiri sebenarnya pada umumnya lebih berat yang karena stroke perdarahan tersebut. Nah, kalau kita berbicara yang sumbatan seringnya itu bicara pelo, kemudian kelemahan anggota gerak, seperti itu yang paling sering terjadi. Jadi memang keduanya ini sebenarnya cukup berbeda ya dok, walaupun sama-sama stroke, sama-sama kelainan di pembuluh darah otak, tapi nanti progresif penyakitnya juga berbeda ya dok ya. Kalau untuk yang lebih mematikan sendiri yang mana dok?
Kalau dari statistik, sebenarnya stroke perdarahan itu kalau untuk mengancam nyawa, itu stroke perdarahan itu jauh lebih mengancam nyawa dibandingkan dengan stroke sumbatan. Tapi untuk gejala sisa yang bisa terjadi, baik itu stroke perdarahan maupun stroke sumbatan, itu sering sekali terjadi gejala sisa yang permanen pada pasien-pasien dengan stroke, apalagi pasien-pasien yang tidak mendapatkan penanganan yang adekuat. Nah, dokter, membahas tentang penanganan yang adekuat. Sebenarnya kalau misal kita di masyarakat ya, terutama masyarakat awam, sobat saya di rumah, kalau kita menemukan salah satu gejala stroke, misalnya mungkin ayah kita ada yang tiba-tiba berbicara pelo. Apa sih yang harus dilakukan oleh masyarakat awam? Apakah kita harus langsung ke IGD atau mungkin bagaimana? Sebenarnya apa yang bisa dilakukan nih dok, kita membantu pasien stroke? Ya, jadi pertama-tama kita harus mengetahui apa itu yang namanya kenali stroke dengan cepat, gitu loh. Beberapa rumor yang beredar di masyarakat bahwa harus disuntik telinga atau dipencet jari dan lain itu adalah rumor yang tidak benar, itu tidak ilmiah dan tidak bisa dibuktikan dengan ilmiah. Jadi kalau kita menemukan ada anggota keluarga atau masyarakat yang mengalami serangan tiba-tiba, mengalami kelumpuhan tiba-tiba atau bicara pelo, sebenarnya itu tindakan yang paling baik segera dilakukan adalah segera menghubungi atau mendapatkan fasilitas kesehatan yang terdekat. Kenapa? Karena kecepatan atau waktu itu sangat penting untuk penanganan stroke ini tadi. Bahkan hasil akhirnya juga akan ditentukan dengan kecepatan penanganan terhadap pasien stroke tersebut. Berarti memang kalau misal masyarakat menemukan salah satu gejala stroke, harus dibawa ke fasilitas kesehatan sesegera mungkin. Sesegera mungkin. Ini berhubungan juga dengan nanti pasiennya setelah itu gejala sisanya bagaimana, kemudian angka kematiannya juga berhubungan ya dok ya berarti. Baik. Nah dokter, kalau misal sudah dibawa nih ke fasilitas kesehatan, mungkin yang di rumah sebenarnya tidak mendapat bayangan apa sih tindakan utama yang kita lakukan, karena biasanya semua pasien yang masuk ke IGD tentunya kita tentukan rawat inap, sudah rawat inap kok cuma diinfus aja gitu ya. Nah sebenarnya apa tindakan yang kita lakukan di IGD itu dokter? Ya, jadi sebenarnya tindakan yang akan dilakukan IGD itu sebenarnya sudah ada standar operasionalnya sebenarnya. Jadi begitu pasien kita diagnosis sebagai suatu stroke, nah untuk membedakan ini apakah ini stroke perdarahan atau sumbatan, ada pemeriksaan penunjang yang harus kita lakukan untuk memastikan ini perdarahan atau sumbatan. Salah satu saat ini yang menjadi standar pemeriksaannya, gold standarnya adalah CT scan kepala. Berarti memang sebenarnya utamanya kita menentukan dulu ya dokter ya, sumbatan atau perdarahan. Nanti dari situ barulah terapinya berbeda-beda gitu ya dok ya. Betul. Oke. Nah dokter, kalau misal nih mungkin kita kembali lagi ya, flashback sedikit ke pertanyaan yang sebelumnya. Sering sekali stroke itu kan tidak progresif. Jadi maksudnya misal kalau di masyarakat ada orang bicara pelo, tapi nanti tiba-tiba kembali lagi nih bicaranya. Nah, apakah ini termasuk stroke? Dan jika iya, apakah sama penanganannya? Tetap harus ke IGD atau ya sudah boleh di rumah aja, istirahat aja? Gimana nih dok, kalau misalnya ada yang seperti itu? Serangan stroke yang kemudian kembali dalam waktu cepat, itu ada istilah di medisnya sendiri yang disebut dengan transient ischemic attack namanya ya. Jadi atau sumbatan pembuluh darah otak yang sifatnya sementara atau tidak menetap. Nah, jadi dengan sumbatan tersebut, begitu dia tersumbat kemudian terlepas kembali, sehingga akhirnya yang tadinya ada gangguan fungsi otak kembali menjadi normal. Tapi pasien-pasien yang mengalami TIA ini sebenarnya sudah berpotensi suatu hari akan mengalami stroke yang sifatnya permanen. Ya, jadi sebenarnya sama aja ya, walaupun itu hanya merupakan gejala yang kemudian hilang, tetap harus ke fasilitas kesehatan. Betul. Ya. Dokter, nah kembali lagi kita ke terapinya. Dokter tadi sudah menyebutkan perdarahan, sumbatan itu terapinya beda. Nah kita pengen membahas lebih dalam nih setelah ini. Sebenarnya kalau masuk ke DSA-nya ya dok ya. Sebenarnya DSA itu apa fungsinya dan
apakah bisa digunakan pada semua tipe stroke. Nah, nanti kita akan membahas lebih dalam ya dokter, tapi kita jeda dulu sejenak, kita pause dulu pembahasan kita rehat dulu. Kembali lagi nanti Sobat Sehat bisa kembali bergabung bersama kami. Kita akan membahas lebih dalam mengenai DSA dan peranannya dalam penyakit stroke. Nah, jika Sobat Sehat ingin bertanya lebih lanjut, bisa langsung aja kolom di komentar YouTube kami. Kita akan rehat sejenak dan kembali lagi bersama Bendan Podcast Sapore. Dalam rangka ulang tahun RSUD Bendan Kota Pekalongan yang ke-16 tahun 2025 ini, kami akan mempersembahkan sebuah layanan baru, suatu pelayanan yang belum ada di wilayah Pekalongan dan sekitarnya, yaitu sebuah layanan untuk mendeteksi kelainan pembuluh darah otak seperti penyumbatan, penyempitan, dan aneurisma. Kami akan membuka sebuah layanan dengan nama DSA, Digital Subtraction Angiography. Terima kasih kami ucapkan pada pemerintah Kota Pekalongan yang sangat berkomitmen dalam mendukung pengembangan pelayanan di RSUD Bendan Kota Pekalongan. Harapan kami semoga akan memberikan pelayanan yang terbaik dan menjadi pusat rujukan pelayanan kesehatan di Kota Pekalongan dan sekitarnya. Halo sahabat RSUD Bendan, saya Dr. Bair Ginting, spesialis bedah saraf, fellow intervensi stroke, saat ini berpraktek di Rumah Sakit Umum Bendan, Kota Pekalongan. DSA Brain itu adalah singkatan dari Digital Subtraction Angiography, di mana kita membuat pencitraan pembuluh darah otak dengan cara menghilangkan struktur di sekitarnya, baik itu tulang maupun otak itu sendiri, sehingga gambaran yang kita lihat adalah murni hanya pembuluh darah otak tersebut. DSA itu dilakukan dengan cara memasukkan kateter dari arteri lipat paha, kemudian kateter itu akan menuju ke berbagai macam atau beberapa pembuluh darah di otak. Nah, dengan memasukkan kateter tersebut, dari situ nanti kita akan memasukkan zat kontras, kemudian kita akan membuat pencitraan dengan X-ray sehingga kita bisa mendapatkan gambaran seutuhnya pembuluh darah di otak tersebut. Secara garis besar tujuan dari DSA itu dibagi dua. Yang pertama untuk diagnostik, kemudian yang kedua untuk intervensi atau tindakan. Diagnostik itu sendiri adalah untuk melihat gambaran pembuluh darah otak secara menyeluruh. Kemudian dalam rangka ulang tahun RSUD Bendan Kota Pekalongan yang ke-16 tahun 2025 ini, kami akan mempersembahkan sebuah layanan baru, suatu pelayanan yang belum ada di wilayah Pekalongan dan sekitarnya, yaitu sebuah layanan untuk mendeteksi kelainan pembuluh darah otak seperti penyumbatan, penyempitan, dan aneurisma. Kami akan membuka sebuah layanan dengan nama DSA, Digital Subtraction Angiography. Terima kasih kami ucapkan pada pemerintah Kota Pekalongan yang sangat berkomitmen dalam mendukung pengembangan pelayanan di RSUD Bendan Kota Pekalongan. Harapan kami semoga akan memberikan pelayanan yang terbaik dan menjadi pusat rujukan pelayanan kesehatan di Kota Pekalongan dan sekitarnya. halo sahabat RSUD Bendan, saya Dr. Bair Ginting, spesialis bedah saraf, fellow intervensi stroke,
saat ini berpraktek di Rumah Sakit Umum Bendan, Kota Pekalongan. Brain itu adalah singkatan dari digital subtraksi angiografi, di mana kita membuat pencitraan pembuluh darah otak dengan cara menghilangkan struktur di sekitarnya, baik itu tulang maupun otak itu sendiri, sehingga gambaran yang kita lihat adalah murni hanya pembuluh darah otak tersebut. DSA itu dilakukan dengan cara memasukkan kateter dari arteri lipat paha, kemudian kateter itu akan menuju ke berbagai macam atau beberapa pembuluh darah. Dia penyakit stroke. Tapi sebelumnya masyarakat pasti sebenarnya jarang mendengar kata-kata DSA. Nah, supaya sobat sehat di rumah lebih nyambung nih nanti obrolannya, bisa tolong dijelaskan dokter sebenarnya DSA itu apa sih? Ya, baik. Jadi DSA itu kepanjangannya adalah digital subtraksi angiografi namanya. Jadi kita membuat pencitraan terhadap pembuluh darah otak yang dibuat secara digital, sehingga kita bisa melihat secara persis, secara akurat, secara detail gambaran pembuluh darah otak tersebut. Berarti sebenarnya DSA itu metode pencitraan supaya kita bisa melihat pembuluh darah otak ya. Yang hubungannya tadi stroke itu kan memang penyakit di pembuluh darah otak gitu. Nah, kalau misal kita melakukan DSA pada pasien stroke, nah itu sebenarnya implementasinya seperti apa, dokter? Ya, mungkin perlu saya tekankan dulu bahwa tadi kita membahas bahwa stroke itu ada dua, stroke perdarahan dengan sumbatan. Nah, karena DSA ini sebenarnya hubungannya akan banyak sekali dengan stroke penyumbatan tersebut. Nah, prosedur yang kita lakukan dengan DSA itu adalah kita akan memasukkan kateter ke dalam pembuluh darah. Yang lazim kita lakukan itu bisa dari tangan, tapi yang lazim kita lakukan dari lipat paha. Nah, kemudian dari pembuluh darah lipat paha tersebut, kateter itu kita masukkan menuju ke pembuluh darah otak. Kemudian dari kateter tersebut nanti kita akan masukkan zat yang namanya kontras. Nah, zat kontras itu akan terlihat dalam pemotretan dengan X-ray, sehingga pada saat proses pemotretan yang dilakukan continuous itu akan kita bisa melihat bagaimana gambaran pembuluh darah otak itu secara menyeluruh. Baik, jadi tadi memang intinya dia itu mau melihat pembuluh darah otak secara lebih jelasnya ya dok ya. Karena kalau misal tadi kita pasien masuk, kita CT scan dulu, itu sebenarnya tidak terlihat pembuluh darahnya ya dari hasil CT scan-nya ya. Oh gitu, baik dokter. Nah, kalau mungkin sobat sehat di rumah sebenarnya masih bingung, kateter itu seperti apa sih dok yang dimasukkan ke pembuluh darah itu? Kateter itu semacam selang kecil ya. Jadi kateter itu semacam selang kecil yang kita bisa mengarahkan kateter itu atau selang kecil tersebut selektif, atau kita bisa memilih pembuluh darah otak mana yang mau kita arahkan gitu. Nah, dalam DSA ini kita mengarahkan kateter itu ke arah pembuluh darah yang menuju ke otak tersebut. Jadi sebenarnya tindakannya ini bukan sayatan besar ya dok ya? Sebenarnya sayatannya bukan yang seperti operasi pembukaan operasinya lebar gitu, nggak ada ya dok ya? Bahkan bukan sayatan. Bahkan semacam jarum, ya kalau kita mungkin seperti jarum infus yang lebih besar, kurang lebih seperti itu ya. Jadi memang sebenarnya ini adalah tindakan yang minim invasif ya dokter minimal ya? Invasif. Iya. Nah nanti jadi dimasukkanlah selang kateter tersebut, kemudian nanti dokter bisa memilih mana pembuluh darah yang mau dilihat. Betul, ya, dok, ya? betul. Oh iya, baik. Nah terus dokter, kalau untuk sebelumnya kita membahas ada fenomena cuci otak. Sebenarnya apakah digital subtraction angiografi ini atau pencitraan pembuluh darah otak ini berhubungan dengan fenomena cuci otak yang sempat viral itu dokter? Ya, baik. Jadi konsepnya sebenarnya sama ya, konsepnya sebenarnya sama, bahwa
pada saat kita melakukan digital subtraksi angiografi ini, selain tadi kita memasukkan kontras, kita juga akan memasukkan zat yang namanya heparin, yang dimana tujuannya itu adalah untuk mencegah jangan sampai terjadi penggumpalan darah selama tindakan tersebut berlangsung. Nah, kalau brainwash yang selama ini beredar di masyarakat, atau nama kerennya itu intraarterial heparin flushing namanya, itu memasukkan jumlah heparin yang dosisnya lebih besar dari diagnostik tadi. Tapi intinya bahwa heparin itu bukan agen trombolitik. Jadi kalau ada testimoni yang di masyarakat yang menyatakan bahwa itu bisa menyembuhkan penyakit-penyakit yang akibat stroke tersebut, secara ilmiah itu belum bisa dibuktikan atau sampai saat ini belum bisa dibuktikan. Ya. Ya. Saya ulang sedikit ya dokter ya. Ya. Jadi pada dasarnya pada saat kita melakukan DSA itu akan dimasukkan 2 macam zat ya. Ya. Yang pertama adalah kontras. Kontras itu membantu untuk pencitraannya ya Betul, dokter ya. betul. Kemudian yang kedua adalah heparin, membantu untuk supaya pembuluh darahnya tidak ada penggumpalan di situ Betul, ya dokter ya. ya. Nah tapi pada cuci otak ini heparinnya itu berkali-kali lipat lebih tinggi Ya. masukannya. Ya. Tapi memang secara ilmiah heparin bukan merupakan Agen trombolitik. agen trombolitik. Jadi kalau sobat sehat di rumah belum tahu nih, trombolitik itu adalah agen untuk memecah sumbatan pada pembuluh darah. Nah, padahal secara ilmiah heparin ini bukan merupakan agen trombolitik. Jadi sebenarnya tidak dapat dibuktikan untuk memecah sumbatan pembuluh darah di otak. Gitu ya, dokter betul, ya. betul, dokter, Kesimpulannya itu. ya. Jadi memang sama-sama menggunakan DSA, tapi metode yang digunakan itu belum dapat dibuktikan secara ilmiah ya kalau yang cuci otak gitu ya dokter ya. Jadi yang kita lakukan sendiri di RSUD Bendan adalah DSA yang memang sudah terbukti secara ilmiah untuk diagnostiknya itu ya dok. Ya, jadi kita melakukan DSA di Bendan itu pertamanya adalah untuk diagnostik. Kita tahu dulu pembuluh darah otak itu gambarnya seperti apa. Tapi tadi kalau kita kembali berbicara untuk stroke iskemik atau sumbatan, itu DSA itu nantinya akan banyak sekali manfaatnya, termasuk salah satunya adalah pada saat kita melakukan diagnostik dengan cepat untuk kasus-kasus pasien yang tadi iskemik datang dengan cepat ke rumah sakit, waktunya kurang dari 4 jam atau kurang dari 6 jam, itu kita masih bisa melakukan tindakan yang namanya trombolisis yang bisa dipandu dengan DSA ini tadi gitu lah. Nah, trombolisis itu adalah kita akan memasukkan obat-obatan yang memang sifatnya agen trombolitik sehingga trombus tersebut bisa dipecahkan dengan obat-obatan yang kita pandu dengan DSA itu tadi. Baik, jadi gitu. DSA juga bisa menjadi metode pandu kita untuk memecah sumbatan di pembuluh darah itu. Betul. Gitu ya dokter ya. Ya. Dan yang lebih advance lagi, yang lebih lanjut lagi, ada lagi tindakan namanya yang dengan DSA tersebut kita bisa mengambil dengan cara mekanik. Kita bisa mengambil kalau ada pembuluh darah yang tersumbat, kita bisa mengambil sumbatan tersebut dengan alat yang mempergunakan kateter tadi. Ada alat-alat khusus tambahan yang gunanya bisa mengambil sumbatan yang terjadi di pembuluh darah tersebut. Jadi memang sebenarnya selain alat diagnostik, DSA ini banyak sekali kegunaannya, Banyak sekali. dokter ya. Ya, tapi memang kalau kita menjustifikasi DSA dan cuci otak sama itu tidak benar ya dok ya. Baik. Nah dokter, setelah kita membahas lebih lanjut mengenai DSA dan peranannya pada stroke penyumbatan, kita juga nanti akan membahas, mungkin sobat saya di rumah nih sudah ada pertanyaan-pertanyaan nih. Kalau misal pengen DSA gimana? Kalau stroke-nya mungkin nanti sudah 1-2 tahun yang lalu, apakah masih bisa dilakukan DSA gitu ya? Mungkin kita akan menjawab pertanyaan sobat saya di rumah yang nanti kayaknya lebih menarik pertanyaannya nih pembahasannya. Nah tapi sebelum ini kita akan rehat dulu sejenak, kita kumpulkan dulu pertanyaan sobat sehat. Sobat sehat ingat masih ada kesempatan nih untuk bertanya langsung dengan Dokter Bair. Bisa langsung aja, kolom komentar kita terbuka untuk sobat sehat semua. Nanti kita akan membahas di sesi berikutnya. Kita jeda sejenak, jangan lupa tetap di sini, jumpa lagi di Bendan Podcast Sapore. Sudah dah, pertanyaan masuk sudah dah.
Dalam rangka ulang tahun RSUD Bendan Kota Pekalongan yang ke-16 tahun 2025 ini, kami akan mempersembahkan sebuah layanan baru, suatu pelayanan yang belum ada di wilayah Pekalongan dan sekitarnya, yaitu sebuah layanan untuk mendeteksi kelainan pembuluh darah otak seperti penyumbatan, penyempitan, dan aneurisma. Kami akan membuka sebuah layanan dengan nama DSA, Digital Subtraction Angiography. Terima kasih kami ucapkan pada pemerintah Kota Pekalongan yang sangat berkomitmen dalam mendukung pengembangan pelayanan di RSUD Bendan Kota Pekalongan. Harapan kami semoga akan memberikan pelayanan yang terbaik dan menjadi pusat rujukan pelayanan kesehatan di Kota Pekalongan dan sekitarnya. Halo sahabat RSUD Bendan, saya Dr. Bair Ginting, spesialis bedah saraf, fellow intervensi stroke, saat ini berpraktek di Rumah Sakit Umum Bendan, Kota Pekalongan. DSA Brain itu adalah singkatan dari Digital Subtraction Angiography, di mana kita membuat pencitraan pembuluh darah otak dengan cara menghilangkan struktur di sekitarnya, baik itu tulang maupun otak itu sendiri, sehingga gambaran yang kita lihat adalah murni hanya pembuluh darah otak tersebut. DSA itu dilakukan dengan cara memasukkan kateter dari arteri lipat paha, kemudian kateter itu akan menuju ke berbagai macam atau beberapa pembuluh darah di otak. Nah, dengan memasukkan kateter tersebut, dari situ nanti kita akan memasukkan zat kontras, kemudian kita akan membuat pencitraan dengan X-ray sehingga kita bisa mendapatkan gambaran seutuhnya pembuluh darah di otak tersebut. Secara garis besar, tujuan dari DSA itu dibagi dua. Yang pertama untuk diagnostik, kemudian yang kedua untuk intervensi atau tindakan. Diagnostik itu sendiri adalah untuk melihat gambaran pembuluh darah otak secara menyeluruh. Kemudian yang tindakan itu sendiri adalah untuk memperbaiki atau mengobati atau melakukan tindakan terhadap kelainan-kelainan pembuluh darah yang ada di otak. Seperti contohnya penggelembungan pembuluh darah otak atau yang biasa disebut aneurisma, atau adanya hubungan antara pembuluh darah arteri dan vena yang tidak normal di dalam otak yang kita sebut sebagai arteri vena malformation. DSA itu sendiri ada efek sampingnya, salah satunya adalah pasien-pasien yang alergi terhadap zat kontras yang diberikan pada saat proses DSA itu sendiri. Kemudian bisa terjadi komplikasi yang lain di mana pada saat kita sedang melakukan prosedural terjadi pecahnya pembuluh darah di otak sehingga menimbulkan gejala seperti stroke itu sendiri. Jika pasien ingin dilakukan DSA, pasien akan diarahkan untuk mendaftarkan di Rumah Sakit Bendan dan kemudian akan diarahkan menuju ke poli bedah saraf. Di sana nanti pasien akan ketemu dengan dokter bedah saraf dan dokter bedah saraf akan melakukan analisa apakah pasien tersebut bisa dilakukan DSA atau tidak. Kalau misalnya dibutuhkan screening awal seperti CT scan, kita akan melakukan CT scan terlebih dahulu sebelum melakukan pemeriksaan DSA tersebut. Kami, tim Cath Lab RSUD Bendan Kota Pekalongan, siap melakukan pelayanan DSA. Dalam rangka ulang tahun RSUD Bendan Kota Pekalongan yang ke-16 tahun 2025 ini, kami akan mempersembahkan sebuah layanan baru, suatu pelayanan yang belum ada di wilayah Pekalongan dan sekitarnya,
yaitu sebuah layanan untuk mendeteksi kelainan pembuluh darah otak seperti penyumbatan, penyempitan, dan aneurisma. Kami akan membuka sebuah. Jumpa lagi di Bendan Podcast Sapore. Masih bersama Dokter Bair, kita akan melanjutkan yang sebelumnya belum kita bahas nih. Cukup penting tapi kok ternyata tertinggal, dokter. Kalau ada pasien mau DSA, gimana nih alurnya, dokter, kalau di RSUD Bendan Kota Pekalongan? Bisa dijelaskan mungkin secara singkat, jadi sobat sehat di rumah kalau mau DSA bisa kemana dulu nih, dok? Ya, baik. Jadi buat sobat sehat yang perlu informasi tentang DSA atau perlu mendapatkan layanan DSA, bisa datang ke Poli Bedah Saraf di Rumah Sakit Umum Kota Bendan di hari Senin, Rabu, dan hari Sabtu. Poli Bedah Saraf Rumah Sakit Bendan. Jam 10 sampai selesai. Nanti setelah dari sana kita akan bisa melakukan screening apakah memang betul-betul dibutuhkan terhadap tindakan DSA tersebut. Dan kemudian kita akan screening syarat-syaratnya untuk melihat apakah pasien tersebut bisa dilakukan tindakan DSA tersebut. Jadi tetap ya nanti ketemu Dokter Bair dulu, nanti di screening dulu pasiennya, secara lab juga ada screeningnya ya dokter ya. Nanti kalau memang bisa dilakukan baru dijadwalkan lebih lanjut. Gitu ya dokter ya. Nah kita kembali lagi, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya dokter. Untuk pertanyaan yang pertama dari Sobat Sehat, apakah perbedaan DSA dengan CT scan atau MRI dalam mendeteksi stroke, dokter? Ya, baik. Jadi kalau tadi kita berbicara tentang DSA, di sini memang kita akan fokus terhadap stroke yang karena penyumbatan tadi. Nah, perbedaan yang mendasar antara DSA dengan CT scan atau MRI, kalau di CT scan kita akan melihat gambaran secara menyeluruh dari otak itu sendiri. Jadi lebih ke arah otaknya sendiri, sehingga yang kita lihat dari gambaran CT scan atau MRI tersebut adalah efek dari penyumbatan pembuluh darah tersebut. Ada gambaran tersendiri yang akan kita bisa lihat di CT scan atau MRI tersebut, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa ini ada bagian pembuluh darah yang tersumbat. Sedangkan DSA itu fokus untuk melihat pembuluh darahnya. Bahkan gambaran yang kita lihat di DSA itu adalah menghilangkan gambaran tulang dan gambaran otak, sehingga gambaran yang timbul itu hanya gambaran pembuluh darah saja. Sehingga akan jauh lebih akurat kita bisa melihat bagian mana pembuluh darah yang tersumbat tersebut. Nah itu perbedaan yang mendasar antara DSA dengan CT scan atau MRI. Jadi memang gambarannya nanti sangat berbeda ya sangat dokter berbeda, ya? Kalau CT scan itu kita mau lihat efek yang ditimbulkan suatu penyakit kepada otak ya, nanti kita bisa lihat otaknya tidak visualisasinya berbeda dengan otak yang sehat dan otak yang mengalami penyumbatan. Kalau DSA sendiri kita langsung melihat pembuluh darahnya. Ya, betul. Baik. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, tindakan DSA apakah bisa dilakukan pada pasien yang sudah stroke lama nih dokter? Contohnya misal tadi ya 1 tahun, 2 tahun yang lalu sudah stroke gitu. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang pasien-pasien stroke yang sudah lama dan kemudian masih ada gejala sisa yang timbul, sebenarnya kalau kita melakukan DSA itu kita akan bisa melihat pembuluh darah mana yang dulu tersumbat. Nah, tapi beberapa pasien mungkin akan bertanya, masih bisa enggak kita menghilangkan sequelae yang terjadi karena stroke tersebut? Sebenarnya DSA itu tidak menghilangkan sequelae tersebut, tapi kita akan bisa melihat bagian mana pembuluh darah yang tersumbat efek dari sumbatan yang terjadi di masa lalu tersebut. Baik, jadi memang kita memfokuskan pencitraan yang lebih jelas pembuluh darah yang tersumbat ya dokter ya? Baik. Nah tapi berarti tidak ada jangka waktunya ya stroke-nya, mau 1 jam yang lalu, 5 tahun yang lalu tetap bisa dilakukan? Tetap bisa dilakukan untuk melihat, cuman nanti outputnya yang akan berbeda. Kalau misalnya pada pasien-pasien stroke yang baru terjadi, sumbatan yang baru terjadi, kita bisa melakukan intervensi atau pengobatan dengan obat-obatan yang tujuannya untuk memecah sumbatan tersebut. Sedangkan pada kasus-kasus yang terjadi sudah lama, itu sumbatan yang terjadi
walaupun seandainya misalnya sumbatan itu bisa dilepaskan, mungkin sudah terjadi kerusakan terhadap otak-otak yang dialiri oleh pembuluh darah tersebut, gitu. Jadi kembali lagi ke pembahasan yang sesi 1 tadi, memang kalau pada pasien stroke lebih cepat Lebih ditangani, baik. lebih baik, Lebih gitu baik. ya dok ya. Ya, nah dokter ini juga kita ada pertanyaan nih. Sebenarnya kalau pasien stroke penyumbatan sudah terdiagnosa stroke penyumbatan, apakah ada beberapa kondisi yang tidak memungkinkan dilakukan DSA? Kalau kita bilang kontraindikasinya ya dokter ya. Kontraindikasi untuk melakukan DSA itu ada beberapa ya. Jadi misalnya karena tadi kita itu mungkin ada hubungannya dengan obat-obatan yang kita masuk atau zat yang kita masukkan tadi. Nah, zat kontras yang kita masukkan ke pembuluh darah tersebut itu ada efeknya mengganggu fungsi ginjal. Jadi mungkin ini akan menjadi kontraindikasi yang pada pasien-pasien yang mengalami gangguan fungsi ginjal yang berat. Kalau tadi disebutkan mengganggu fungsi ginjal, tapi pada pasien yang tidak ada gangguan ginjal, misal sudah di screening, ginjalnya normal dan lain-lain, membahayakan nggak dokter zat kontras ini pada pasien-pasien yang sehat? Ya, jadi semua tindakan medis itu sebenarnya ada efek sampingnya, walaupun mungkin efek sampingnya itu kecil, tapi semua tindakan medis itu ada efek sampingnya. Salah satu efek samping bisa terjadi pada DSA ini adalah karena kita memberikan pengencer darah tadi, karena kita bisa memberikan pengencer darah, itu pada kasus-kasus pembuluh darah yang pecah, itu bisa menimbulkan perdarahan yang sulit untuk dihentikan. Itu salah satu efek samping yang bisa terjadi pada DSA tersebut. Ya, jadi memang kalau ada stroke perdarahan, memang DSA ini tidak kontraindikasi, bisa kontraindikasi ya dokter ya. Terus kalau memang pasiennya ini secara screening baseline awalnya itu pasien tidak ada gangguan ginjal, sebenarnya aman-aman aja ya dok ya dilakukan. Tapi yang membahayakan itu kalau pasien dari awal sudah ada gangguan ginjal. Ada gangguan fungsi ginjal, kemudian ada perdarahan. Itu ya. Terus dokter, kalau misal nih kita sudah melakukan DSA, sebenarnya apa sih efek samping? Maksudnya apakah ada rasa nyeri atau setelah itu pusing atau bagaimana? Atau sebenarnya lumayan minim efek samping nih DSA ini? Ya, di beberapa pasien salah satu yang efek samping yang pasti yang dirasakan oleh pasien adalah karena adanya tusukan di lipat paha tadi, itu semacam ya seperti luka bekas suntikan. Saya pikir itu masih sangat bisa ditoleransi oleh hampir rata-rata semua pasien ya. Kemudian juga kadang-kadang ada perasaan nyeri kepala sedikit, efek dari penggunaan zat kontras tadi juga itu, tapi itu sebenarnya pada umumnya minimal dan sangat bisa ditoleransi oleh pasien. Baik, jadi sebenarnya tidak senyeri itu ya dokter ya, masih bisa dikurangin dengan obat anti nyeri juga ya. Pastinya nanti setelah sampai di ruangan kita berikan obat-obat supaya pasien lebih nyaman ya gitu ya. Nah kemudian dokter ada pertanyaan lagi yang menarik nih. DSA ini kan sebenarnya pencitraan radiologis ya. Kita menggunakan X-ray yang terus-menerus selama tindakan. Nah efek radiasinya ini bagaimana dokter? Khususnya pada pasien ya. Apakah membahayakan atau bagaimana? Ya, X-ray itu atau radiasi itu sendiri pasti ada pada pasien, bahkan termasuk ke petugas medisnya. Jadi itu sebenarnya sudah ada penelitiannya bahwa efek radiasi yang ditimbulkan itu masih dalam batas toleransi. Sekarang bisa kita bayangkan pasien mungkin mengalami DSA belum tentu sekali atau 2 kali dalam setahun. Banyak petugas kita yang hari-hari bekerja di sana. Nah, di ruang cath lab itu juga kita sediakan alat-alat proteksi atau mengurangi efek dari radiasi tersebut. Jadi sebenarnya sudah dipertimbangkan matang-matang ya dokter ya, supaya tindakan ini tidak bertambah hal buruknya untuk pasien gitu ya. Tetap lebih banyak manfaat daripada mudaratnya gitu. Nih, baik dokter, ternyata tidak terasa nih kita sudah di penghujung acara. Sayang sekali padahal sangat banyak yang ingin kita bahas, tapi memang waktu yang membatasi kita. Nah dokter, sebelum menutup sesi pada hari ini, mungkin ada yang bisa disampaikan sepatah dua patah kata dokter kepada sobat sehat di rumah mengenai DSA ini. Baik, sobat sehat, jadi tindakan DSA itu bukan tindakan yang menakutkan. DSA itu adalah pemeriksaan pencitraan yang sebenarnya kita kategorikan sebagai tindakan minimal invasif. Jadi jangan takut, jangan ragu kalau memang kira-kira ada keluarga atau anggota masyarakat yang kita kenal
mengalami gejala-gejala stroke tadi, segera dibawa ke rumah sakit Bendan supaya kita bisa membuat penata laksanaan yang lebih cepat. Karena pada kasus-kasus stroke tersebut, penata laksanaan yang lebih cepat itu akan menghasilkan output yang lebih baik dibandingkan dengan yang terlambat datang ke rumah sakit. Semoga ini bisa bermanfaat buat masyarakat Kota Pekalongan dan sekitarnya. Terima kasih dokter. Jadi intinya kembali lagi, kalau mau DSA jangan ragu-ragu, tenang aja. Kalau Sobat Sehat masih ragu, bisa kok konsultasi dulu dengan dokter Bair di Poliklinik Bedah Saraf RSUD Bendan Kota Pekalongan. Untuk jadwalnya di hari Senin, Rabu, dan Sabtu pukul 10 pagi. Gitu ya dok? Intinya kalau ada yang masih bingung-bingung, nggak apa-apa ketemu dokter Bair dulu aja gitu ya. Ya dokter, terima kasih banyak dokter waktunya pada kesempatan kali ini. Kita banyak belajar, saya sendiri banyak belajar, tentunya Sobat Sehat di rumah juga lebih mendalami nih mengenai stroke dan DSA gitu. Ya dokter, kita akhiri dulu sesi kali ini. Semoga kita bisa bertemu ya di podcast berikutnya. Ya, saya Dr. Iftinan. Terima kasih sudah bergabung di podcast hari ini. Sampai jumpa lagi di Bendan Podcast Sapore. Dalam rangka ulang tahun RSUD Bendan Kota Pekalongan yang ke-16 tahun 2025 ini, kami akan mempersembahkan sebuah layanan baru, suatu pelayanan yang belum ada di wilayah Pekalongan dan sekitarnya, yaitu sebuah layanan untuk mendeteksi kelainan pembuluh darah otak seperti penyumbatan, penyempitan, dan aneurisma. Kami akan membuka sebuah layanan dengan nama DSA, Digital Subtraction Angiography.